Selamat malam, selamat datang di Economic with me Ruli Kurniawan. Dan warga ibu kota dan sejumlah wilayah lain sudah ramai melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026. Menteri Perhubungan Dodi Purwanggandi mengungkapkan hasil survei pergerakan masyarakat pada Lebaran ini diperkirakan sekitar 143,91 juta orang atau lebih dari 50% penduduk Indonesia. Puncak arus mudik Lebaran tahun ini diprediksi terjadi dalam 2 gelombang, yaitu pada 14 dan 15 Maret lalu dan 18 hingga 19 Maret ini. Kamar Dagang dan Industri Indonesia memproyeksikan perputaran uang selama libur Lebaran 2026 mencapai sekitar 148,39 triliun rupiah. Proyeksi perputaran uang ini diiringi lonjakan konsumsi rumah tangga yang melonjak rata-rata 10-15%. Bayang-bayang tensi perang di tengah Timur Tengah yang belum juga mereda mau tak mau berdampak ke sektor perekonomian Indonesia menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026. Lalu bagaimana ekonomi Lebaran di tengah tensi geopolitik? Ini yang akan menjadi bahasan dialog kita malam ini bersama para narasumber. Namun sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 13 Maret yang dihadiri seluruh anggota Kabinet Merah Putih, khusus membahas kesiapan Hari Raya Idul Fitri 2026. Dalam sambutannya, Presiden meminta masyarakat tetap tenang di tengah ketidakpastian situasi global. Pemerintah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi potensi pelebaran defisit APBN akibat lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak terjadi di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pihaknya telah menyusun beberapa simulasi berdasarkan kemungkinan kenaikan harga minyak mentah Indonesia. Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yang turut memberikan laporan kepada Presiden dalam sidang kabinet meyakini bahwa Iran tidak akan selamanya menutup Selat Hormuz. Menurut Presiden Prabowo, saat ini dunia berada di tengah ketidakpastian di mana krisis turut melanda banyak negara. Namun Presiden meminta agar masyarakat dapat menyikapi krisis ini dengan tenang dan ekonomi harus tetap berjalan. Dunia penuh ketidakpastian, kita lihat bahwa krisis melanda banyak negara. Kita sikapi krisis ini, tapi ekonomi harus berjalan, rakyat harus tenang. Kita masih punya kekuatan dan kemampuan sehingga roda kehidupan jangan sampai terhenti. Situasi secara garis besar masih bisa kita kendalikan. Untuk semua kementerian dan badan, saya berharap bahwa kita laksanakan persiapan menghadapi Lebaran. Kita yakinkan bahwa mudik tahun ini berjalan dengan baik. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hasim Jojo Hadikusumo juga buka suara terkait dampak perang antara Amerika Serikat dengan Iran. Menurutnya, saat ini seluruh dunia perlu merevisi kembali perkiraan ekonomi dunia termasuk Indonesia. Menurutnya, gangguan Selat Hormuz berdampak ke ekonomi global. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan Februari 2026 tembus 4,76%, naik tajam dari 3,55% di Januari dan bahkan melampaui target pemerintah 2,5%. Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa membantah pihak-pihak yang mengatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar akan terus tertekan imbas perang di Timur Tengah. Menurutnya, setelah perang meletus, kurs rupiah hanya terdepresiasi 0,3%. Kondisi ini menunjukkan ketahanan rupiah di tengah dinamika global. Dinamika global memang gonjang-ganjing kan mengganggu semuanya. Ada yang bilang rupiah hancur. Tapi kalau dikatakan betul Pak, itu sejak perang rupiah itu hanya terdepresiasi sebesar 0,3. Jadi sebetulnya bagus daya tahan kita. Yang real, yang pemain yang punya duit betul, bilangnya seperti ini. Tapi yang punya duit, yang nggak punya duit kali Pak jelek-jelekin Pak. Perputaran uang selama libur Idul Fitri 1447 Hijriah dengan konsumsi rumah tangga yang melonjak
rata-rata 10-15%, dinilai menjadi momentum untuk mengerek pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2026 yang ditargetkan sebesar 5,4 hingga 5,5%. Tim Liputan CNN Indonesia. Ekonomi Lebaran tahun ini datang di tengah tensi geopolitik global yang semakin memanas. Konflik antara Israel, Iran, dan keterlibatan Amerika Serikat memicu kekhawatiran kenaikan harga energi dunia. Di dalam negeri, momentum Lebaran yang biasanya mendorong konsumsi ekonomi juga dihadapkan pada tekanan daya beli, biaya transportasi, dan harga barang. Lalu seperti apa ekonomi Lebaran tahun ini di tengah gejolak global ini? Kita akan membahasnya bersama keempat narasumber kita malam hari ini sudah hadir di studio. Yang pertama, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Bapak Haris Muhammadun. Terima kasih Pak Haris. Terima kasih. Dan sudah ada Direktur Perkulakan dan Retail Perumda Pasar Jaya, Pak Sumanto. Terima kasih Pak Sumanto sudah hadir. Selamat malam Mas Ruli. Dan juga ada Ketua Dewan Pengawas Aprindo, Pak Jimmy. Terima kasih banyak Pak Jimmy Gani. Terima kasih. Thank you so much. Dan terakhir Ekonom Center of Reforms on Economic Core, Dipo Satria Ramli. Terima kasih Mas Dipo sudah hadir. Thank you. Kita tahu sama-sama mungkin dengan keempat narasumber bahwa dengan adanya geopolitical tension semakin meruncing, Iran mengatakan siap untuk war 6 bulan ke depan, impact-nya luar biasa besar gitu. Rupiah semakin tertekan di sana, minyak dunia juga harganya juga menyentuh lebih dari 100 US dollar per barel, mempengaruhi bagaimana nilai dan harga yang ada di dunia termasuk di Indonesia. Mungkin sebelum kita mulai, saya bertanya-tanya, mengulik lebih jauh dengan Pak Haris, Pak Sumanto, Pak Jimmy, dan juga Mas Dipo. Mungkin saya minta pandangan terlebih dahulu gitu kan. Tiap sektor transportasi ada, dari pasar juga ada, retail ada, dan dari ekonomi seperti apa. Dengan tensi seperti ini Pak, tadi Pak Purwaya juga mengatakan bahwa kalau orang kaya banyak duit mungkin nggak akan begitu terasa gitu. Tapi kalau orang yang duitnya terbatas katanya terasa banget itu. Dari transportasi gimana Pak sejauh ini Pak melihat kondisi saat ini? Ya, kalau untuk Lebaran barangkali semua intervensi kebijakan itu sudah dilakukan. Diskon tarif tol, diskon tarif transportasi, kemudian mudik gratis, itu kan semua sudah disiapkan. Lalu kemudian WFA, itu juga dalam rangka melambah ruang dan waktu pada masa mudik Lebaran. Saya pikir kalau mudik Lebaran tidak begitu terpengaruh dengan adanya perang. Tetapi ketika nanti pasca Lebaran, ini harus juga menjadi perhatian karena gini, kita ini kan sudah terkenal dengan biaya transportasi masyarakat kita, ini kan sampai dengan 30%. Idealnya kan 10% sebetulnya. Nah, ini yang mestinya nanti akan terpengaruh nih. Nah, oleh karena itu tentunya masyarakat transportasi Indonesia kan tetap merekomendasikan kepada pemerintah bahwa perlunya transportasi publik. Nah, kalau transportasi publik itu bisa dibangun di kota, di pedesaan, maka paling tidak itu bisa membantu menekan biaya transportasi masyarakat. Nah, kalau transportasi masyarakat bisa ditekan, maka produktivitas kan masih tetap bisa. Seperti itu Mas Ruli. Pak Haris, mungkin satu, dengan ada tensi geopolitical tension saat ini gitu ya, dan harga minyak dunia yang mulai peningkatan bahkan lebih dari 100 barel, meskipun masih fluktuatif hingga saat ini gitu, apakah itu akan berpengaruh dengan ongkos atau tiket atau gimana gitu misalnya saat ini gitu, sehingga masyarakat juga bisa memepek gitu. Mungkin BBM subsidi mesti jalan terus ya, tapi suku cadang yang mungkin harus impor pasti kan akan pasti berbeda gitu. Ya. Pasti itu akan menjadi faktor untuk bisa diprediksi pasti meningkat ya biaya mereka, sehingga harga-harga juga pasti akan meningkat. Tapi ini pasca Lebaran ya, karena kalau Lebaran lagi-lagi saya sampaikan, Lebaran sudah settle, sudah aman, paling tidak pemerintah juga menjamin untuk tidak naik BBM dulu gitu kan. Tetapi ketika nanti pasca Lebaran, justru sebetulnya kami mendorong elektrifikasi bus untuk angkutan publik. Ini kan justru yang harus didorong, ya kan? Sehingga nanti masyarakat ketika dia, ternyata sudah nggak bisa dikendalikan nih harga, akhirnya dia harus menggunakan transportasi publik. Maka itu menjadi salah satu solusi gitu loh, untuk dia bisa produktif dalam hidupnya, dalam bagaimana bekerja dan aktivitas ekonomi lainnya. Nah, oleh karena itu pilihan sekali lagi ya kami mendorong dari MTI itu mendorong
dari dulu sampai sekarang ya, bagaimana pembangunan transportasi publik untuk perkotaan, perdesaan itu sangat penting. Ya, karena itu bisa membantu produktivitas masyarakat manakala ada perang dan ada gejolak dari sisi harga BBM, harga bahan bakar, maka Bantalannya jelas. bantalannya jelas. Public transport. Nah, public transport seperti itu. Baik. Kalau kita sama-sama kan, kalau misalnya BBM ditahan hanya di saat Lebaran ini, tapi setelah Lebaran kita nggak tahu gitu ya. Tahu, Udah harus mikir-mikir nih ke depan. Nah, kalau yang public transportnya jelas, seperti DKI misalnya, Iya. ini kan Transjakarta pergerakannya jelas, ya kan, KRL, kemudian MRT, LRT Jakarta, Iya. termasuk juga LRT Jabodebek. Iya. Lalu bagaimana dengan kota-kota besar lainnya, Iya. yang transportasi publiknya masih belum bagus? Baik. Nah, saat inilah momentum sebetulnya membangun transportasi publik yang baik, sehingga ketika ada gejolak seperti ini masyarakat nggak tergantung kepada kendaraan pribadi, lalu kemudian ya sudah impactnya macet, lalu kemudian harga naik, ya kan, suku cadang, lalu BBM pun yang menjadi faktor penentu biaya transportasi naik juga. Baik. Nah, ini tambah berat. Baik, kita akan coba elaborasi lagi bagaimana MTI ini merangkul para operator transport seperti apa. Saya mungkin langsung ke Pak Sumanto. Pak Sumanto tadi disinggung masalah perusahaan dari daerah di Jakarta gitu. Tapi kalau dari Perumda sendiri, Pasar Jaya, tadi kan Pak Purwaya juga sempat mengatakan, saya mention lagi, bahwa kalau orangnya duitnya banyak nggak akan terpengaruh gitu dengan kondisi saat ini. Tapi kalau orangnya duitnya terbatas, kena banget. Kalau dari Pasar Jaya ngelihatnya gimana Pak? Sekarang dari sekian banyak pasar yang dikelola oleh Pasar Jaya, apakah terjadi peningkatan konsumen atau penurunan, respon dari pedagang seperti apa dengan kondisi saat ini? Ya, makasih Mas Ruli. Jadi menjelang ya, kemudian selama bulan Ramadan ini bahkan sampai saat ini aktivitas pasar-pasar kami terjadi peningkatan ya, terutama pasar-pasar besar seperti Pasar Tanah Abang misalkan, yang biasanya dikunjungi 20.000 sampai 40.000 per hari, sekarang terjadi peningkatan kurang lebih 60.000 sampai dengan 80.000 per hari. Kemudian ada juga pasar-pasar yang setiap harinya dipantau oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, disebut saja pasar-pasar SP2KP ya, pasar-pasar yang dipantau pasarnya maupun kebutuhan pokoknya. Nah, itu juga terjadi peningkatan. Misalkan Pasar Jatinegara, Pasar Majestic, kemudian Pasar Kramat Jati, itu terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah kunjungan ya. Bahkan omset pedagang pun itu kecenderungan terjadi peningkatan. Artinya bahwa masyarakat ini memiliki daya beli yang cukup ya untuk tetap bisa berbelanja di pasar. Nah, bahkan pemerintah daerah itu melalui BUMD pangannya di Jakarta itu ada, selain ada BUMD transportasi juga ada 3 BUMD pangan ya. Pasar Jaya salah satunya, kemudian Dharma Jaya dan Puskesmas Cipinang Jaya. Maka kami diminta untuk bisa menjaga stok, kecukupan stok, kemudian keterjangkauan harga, bahkan termasuk di Pulau Seribu ya. Di Pulau Seribu pun kami juga harganya sama kayak harga di Jakarta. Jadi baik Pasar Jaya maupun pemerintah daerah memberikan subsidi transportasi, ya. Sehingga harga kebutuhan pokok di kepulauan juga sama seperti yang di daratan. Saya kira itu. Terima kasih. Saya penasaran untuk elaborasi lagi terkait dengan bagaimana Pasar Jaya menjaga kestabilan harga di tengah kondisi yang luar biasa saat ini gitu, dengan harga rupiah semakin tertekan gitu ya, seperti apa. Namun sebelumnya Pak Sumanto, kalau tadi kan data terkait dengan ada peningkatan jumlah konsumen dibandingkan hari biasa gitu, bahkan dua kali lipat itu. Apakah data yang pengunjung yang menjelang Lebaran ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada perubahan cukup signifikan nggak kira-kira gitu untuk melihat disparitas? Menurut saya sih terjadi ya, terjadi kenaikan ya. Hanya kami memang belum punya datanya ya, yang pasti kenaikannya berapa persen. Namun demikian terhadap pengendalian harga kebutuhan barang pokok ya terjadi sedikit peningkatan. Biasanya ini sering terjadi atau selalu terjadi pada saat bulan Ramadan. Ya. Untuk saat ini yang menjadi konsen dan perhatian pemerintah dan juga Pasar Jaya, bahkan juga tim TPID, itu adalah cabai rawit merah, CRM. Ya. Tetap ya, cabai rawit CRM ini jadi PR bagi kami semua, karena harganya di atas harga acuan pemerintah. Ya. Kalau di beberapa pasar itu sampai dengan 80 sampai dengan 110.000. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, kita selalu berkoordinasi dengan tim TPID Provinsi DKI Jakarta, bahkan Departemen Pertanian, Kementerian Pertanian ya bersama dengan Satgas Pangan pun bersama Pasar Jaya melakukan operasi pasar ya. Kami menjual cabai ya dengan harga yang terjangkau sesuai dengan HAP gitu.
Menarik. Kita elaborasi lagi, saya langsung ke Pak Jimmy. Pak Jimmy, dari retail sendiri Pak Jimmy, ini kan sama-sama pasti melihat kondisi di mal-mal, di kondisi retail saat ini. Anda melihatnya gimana Pak dengan adanya shock global terkait dengan industri retail itu apa yang paling dirasakan sebenarnya? Iya Mas Ruli, jadi secara tradisi kan memang ini festive season ya, jadi musim yang mana terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Kita melihat memang sama tahun-tahun sebelumnya terjadi peningkatan. Hanya orang juga kan banyak tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sumanto. Tapi memang lebih selektif sekarang ini karena lebih terbatas ya untuk transportasi naik, kemudian juga porsi belanjanya juga kan naiknya nggak signifikan kan. Jadi mau nggak mau harus betul-betul lebih bijak gitu untuk membelanjakannya. Jadi lebih sensitif lah terhadap harga. Kalau dulu lebih jor-joran kalau kita lihat gitu, dan sekarang jadi ada strategi dari konsumen, dari rumah tangga untuk bisa bertahan dengan apa yang ada gitu, daya beli. Berarti dari Aprindo melihat bahwa konsumen sekarang sudah mulai menahan-nahan pembelian gitu ya? Sebetulnya nggak nahan. Kalau kita bicara puasa misalnya kan orang tetap harus sahur, harus buka puasa, jadi harus beli bahan pokok. Tapi lebih selektif. Jadi kalau dulu kan bisa mengalokasikan mungkin dananya karena mungkin harga-harga lebih terkendali itu untuk berbagai macam. Jadi sekarang lebih fokus pada yang utama-utama. Jadi kebutuhan pokok nggak berubah. Ada peningkatan gitu ya di bulan Ramadan ini. Tapi untuk hal-hal yang di luar daripada kebutuhan pokok, misalnya pakaian dan lain itu mungkin lebih selektif dan lebih hati-hati lah belanjanya kira-kira. Baik. Kalau dari para produsen retail seperti itu, apakah memang merasakan banget dampak yang terjadi ke global ini gitu, bahkan penurunan daya beli juga nggak jadi festif seperti yang diharapkan tahun sebelumnya gitu. Kalau kita lihat memang kan konsumsi rumah tangga ini menyumbangkan kan besar ya, 52 secara historis ya, 52 sampai 54%. Tadi Pak Haris kan nyampaikan 30% untuk transportasi gitu kan. Jadi sebetulnya memang besar spendingnya gitu, tapi kembali lagi tadi gitu ya, kita harus pakai strategi karena harga-harga naik kan nggak serta-merta kita bisa naikin harga gitu. Misalnya transportasi yang sekarang ini kan logistik lumayan tinggi ya, 22-24% porsi daripada biaya transportasi dan logistik untuk satu barang gitu. Jadi kita walaupun misalnya ada naik nih harga transportasi, logistik, kita juga nggak bisa naikin secara rata gitu, secara proporsional. Jadi mau nggak mau retailer juga harus nahan juga. Kita harus bisa lebih kreatif untuk menangani peningkatan daripada biaya-biaya tadi. Menarik. Saya ke Mas Dipo. Mas Dipo, tadi Pak Haris, Pak Sumanto, Pak Jimmy mengatakan bahwa Lebaran ini atau menjelang Idul Fitri rame-rame aja tuh, mau rame, pasar rame, orang yang pakai ini juga rame gitu. Tapi kan kalau di sana, bahkan Prabowo juga sudah mengatakan hati-hati nih masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia nih gitu dengan kondisi di global. Anda melihat fenomena bahwa masyarakat Indonesia karena mungkin dapat THR gitu, jadi ya udah nggak ada masalah kita spending sekarang gitu, atau apa yang bisa dilihat atau dicermati dengan kondisi di tengah kondisi serba tertekan global, bahkan kenaikan harga juga cukup marak sekarang, tapi masyarakat tetap spending gitu. Apa yang dilihat? Ini jadi waktu yang cukup menarik ya, Mas Ruli. Jadi kita benar-benar di persimpangan berbagai isu lah saat ini ya. Jadi kita lihat mungkin global dulu. Sebelum perang Iran pun sebenarnya udah pada prediksi kita ada pelambatan ekonomi. Kita tetap tumbuh tapi tetap melambat. Gitu. Jadi kita ngelihat Cina udah melambat, Jepang mandek, Eropa tertekan, cuma Amerika Serikat aja yang lagi. Kedua, dengan ada perang Iran, semua udah tahu, ya kan Selat Hormuz itu juga harga minyak naik, dan itu akan mempengaruhi inflasi juga, dan juga bahan-bahan lain ya, petrokimia, gas, pupuk segala. Lalu yang ketiga, Indonesia sendiri terlepas semua ini, sebenarnya kita ekonomi mungkin tumbuh tahun lalu, tapi fiskal kita kurang baik gitu Mas Ruli. Iya kan? Kita tahun lalu itu kita defisit 2,9%, dekat batas Undang-Undang 3%. Kita Januari defisit, Februari defisit juga. Iya kan? Kita memang ada tren, jadi si pendapatan pajak kita trennya turun, tapi kita beban belum mau kurangi nih. Iya kan? Jadi kita terus defisit dan terus kita selalu berhutang gitu. Jadi memang ada masalah-masalah fundamental terlepas perang Iran. Ini udah kayak
bisul mau pecah gitu Mas, kalau saya bilangnya fiskal ini. Nah, sekarang salep obatnya itu masih lebaran dulu gitu ya. Nah iya itu dia, jadi Ditahan dulu sama lebaran nih semua. benar. Jadi kalau lebaran ini memang cukup unik. Iya. Kita pun sebenarnya di core Indonesia kita prediksinya dia malah tumbuh dibandingin perputaran uang dibandingin tahun lalu. Itu tumbuhnya 15-20%. Jadi kita lumayan positif. Tadi Mas benar juga dibilang kita THR ASN tuh di bulan Februari, lalu THR swasta di bulan Maret. Iya kan, jadi ini perputaran uang sangat-sangat bagus. Iya. Indeks real penjualan juga sangat cukup bagus so far ya. Dan saya rasa jadi ini dia ya, jadi di sampai bulan Maret sampai Lebaran itu kayaknya kita masih oke. Oke. Iya kan, jadi yang pertanyaan ini abis Lebaran apa nih yang akan terjadi? Tadi kan kita bilang masalah harga energi, inflasi, apa nih yang pemerintah lakukan dari sekarang, ya kan? Sampai Merinding. Iya, jangan sampai kita ke Maret itu bagus, April jeblok gitu. Itu jangan sampai kita ke sana gitu. Kalau ada beberapa masalah fondasi yang kita nggak benerin. Karena porsi anggaran semuanya udah dikeber semua di masa lebaran ini semua gitu. Betul. Semuanya nahan BBM tidak naik, Betul. segala macam insentif transportasi semuanya digeber semuanya. Betul. Kita akan bahas lebih detail lagi kira-kira bagaimana ke depannya ketika lebaran tidak bisa juga menjadi salep bisulnya perekonomian kita. Kita jangan kemana-mana, kita akan kembali di Ekonomi sesaat lagi.